Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang seiman, sebangsa dan seagama. Kisah ke-29, tidak ada kerelaan. Dikisahkan bahwa, seorang laki-laki mempunyai banyak pohon dan pepohonan lainnya. Kemudian dikabarkan bahwa semuanya hancur akibat musim dingin. Setelah itu syaitan berbisik kepadanya dan mengatakan bahwa engkau telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaatinya, tapi dia sendiri yang telah menghancurkan semua pohon-pohon kamu. Mendengar bisikan tersebut, laki-laki tersebut marah besar dan keluar seraya melemparkan kunci ke udara dan berkata, engkau telah menghancurkan seluruh buahku, ambillah kunci ini. Maka terbanglah kunci itu di udara dan sesaat kemudian kembali lagi kepadanya dengan berubah menjadi ular hitam yang melingkar di lehernya. Ular itu terus mengikat di lehernya selama 40 hari sampai ia mati. Ketika orang-orang hendak memandikannya, ular tersebut menghilang dari lehernya. Dan ketika hendak dikuburkan, ular itu kembali melilit di lehernya. Kisah ke-30, menjaga kesucian jiwa. Dikisahkan bahwa, Yazid bin Mu'iyah melihat seorang wanita di taman, lalu ia jatuh hati padanya. Wanita tersebut adalah istri Adi bin Hatim yang cantik menawan, ia bernama Ummu Khalid. Karena begitu besar cintanya pada wanita itu, Yazid jatuh sakit terus-menerus, sehingga orang-orang berdatangan menjenguknya. Akan tetapi, mereka tidak tahu penyakit apa yang menimpanya. Ia pun tidak pernah menceritakan isi hatinya pada siapapun. Amr bin As berkata, masalah ini tidak akan bisa dipahami oleh siapapun kecuali ibunya yang harus menemaninya sambil menanyakan masalah apa yang menimpanya. Maka, mereka pun mengutus ibunya untuk mendampinginya dan menanyakan masalahnya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Yazid menceritakan pada ibunya apa yang ia rahasiakan selama ini. Lalu ibunya menceritakan pada Muawiyah, dan Muawiyah bertanya pada Amr bin As siasat apa yang harus digunakan untuk menangani masalah ini. Ia menjawab, berilah suaminya harta dan ganti rugi agar ia mau datang dari Madinah ke sini. Maka Muawiyah pun mau melakukan hal itu agar suaminya, Adi bin Hatim bersedia berangkat dari Madinah menuju Damaskus. Ketika Adi menghadap Muawiyah, ia diberi harta yang cukup banyak. Dan ketika ia keluar, Muawiyah berkata pada Amr bin As tentang siasat apa yang harus digunakan selanjutnya untuk menangani masalah ini. Lalu ia menjawab, jika besok ia menghadapmu, maka tanyakanlah padanya apakah ia sudah beristri, dan jika jawabannya sudah, maka tepuklah mukamu 3 kali tanpa berkata apa-apa. Ketika ia menghadap Muawiyah, Muawiyah bertanya padanya dan melakukan apa yang telah direncanakan. Saat Adi hendak keluar, tiba-tiba Amr bin As berada di pintu, lalu Adi pun menanyakan seputar apa yang dilakukan Muawiyah dan ia tampak gusar mendengar jawaban darinya. Lalu Amr bin As berkata padanya, beliau ingin menikahkanmu dengan anaknya. Dan apabila engkau mau, maka dia akan memberimu harta yang banyak. Dan seperti yang engkau ketahui bahwa anak-anak raja tidak pernah masuk pada hal-hal yang membahayakan. Kemudian, ia pun bertanya pada Amr bin As bagaimana caranya. Amr bin As menjawab, di saat kau menemui khalifah besok dan ia bertanya padamu, maka katakan padanya bahwa kau tidak punya istri. Ketika Adi menemui Muawiyah, ia ditanya, apakah kau mempunyai istri? Tidak, jawabnya. Lalu Muawiyah berkata, katakan, seandainya kau punya istri maka kau telah memberinya talak bain. Lalu Adi mematuhi perintahnya dan Muawiyah memanggil juru tulis untuk mencatat apa yang dikatakan Adi. Mereka pun mencatatnya. Setelah selesai, Muawiyah memberi harta yang banyak kepada Abu Hurairah dan mengutusnya ke Madinah untuk melamar Ummu Khalid. Saat memasuki Madinah, ia bertemu dengan Abdullah bin Umar yang menanyakan perihal kedatangannya. Kemudian beliau pun menceritakannya selanjutnya. Abdullah bin Umar bertanya kepada Abu Hurairah, apakah Anda bersedia melamar Ummu Khalid untukku? Lalu ia menjawab, ya. Kemudian ia bertemu dengan Abdullah bin Zubair yang menanyakan hal yang sama, lalu ia pun menceritakannya. Kemudian Abdullah bin Zubair bertanya kepadanya, apakah Anda mau menyampaikan lamaranku untuk Ummu Khalid? Ia menjawab, ya. Dan demikian juga saat ia bertemu dengan Husain. Ketika Abu Hurairah menemui Ummu Khalid, ia memberitahu bahwa suaminya Adi telah menceraikannya dan Muawiyah memutus dirinya untuk melamar Ummu Khalid agar mau menjadi istri putranya, Yazid. Kemudian Abu Hurairah pun bercerita kepada Ummu Khalid bahwa Ummu Khalid juga telah dilamar oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali. Lantas Ummu Khalid berkata kepadanya, ceritakan padaku keadaan mereka.
Abu Hurairah menjelaskan, salah satu dari mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki agama, yaitu Yazid. Dan dua orang lainnya memiliki agama dan memiliki harta, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair. Sedangkan yang terakhir memiliki agama tapi tidak memiliki harta, Husain bin Ali. Kemudian Ummu Khalid berkata kepadanya, nikahkanlah aku dengan orang yang Anda kehendaki. Abu Hurairah menjawab, masalah tersebut sepenuhnya terserah dirimu. Kemudian ia pun berkata, seandainya Anda tidak datang padaku, niscaya aku akan mengutus seseorang untuk bermusyawarah, tapi bagaimanapun juga Anda adalah seorang utusan. Abu Hurairah berkata, demi Allah, aku tidak berani mengajukan seorang pun kecuali yang pernah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Husain. Lalu Abu Hurairah menikahkannya dengan Husain dan juga memberikan harta pada Husain. Setelah menikahkan keduanya, Abu Hurairah kembali ke Damaskus. Selanjutnya ia menceritakan semuanya pada Muawiyah. Lalu Muawiyah berkata, kau telah menghabiskan harta kami untuk kepentingan orang lain. Abu Hurairah menjawab, Anda tidak mewarisi harta itu dari orang tua Anda, tetapi harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka aku gunakan harta itu untuk anaknya. Ketika Adi tidak berhasil menikahi anak perempuan khalifah, ia pun kembali ke Madinah lalu duduk di samping Husain sambil menarik nafas panjang. Husain berkata kepadanya, mungkin engkau masih teringat Ummu Khalid. Ia menjawab, ya. Kemudian Husain mengajaknya menemui Ummu Khalid dan berkata kepadanya, apakah aku menyentuhmu? Ummu Khalid menjawab, tidak. Husain berkata, sekarang kau aku cerai dan menikahlah kembali dengan Adi. Ketahuilah bahwa aku tidak bermaksud apa-apa ketika menikahinya, akan tetapi aku melakukannya merupakan rahmat untukmu. Sebuah syair mengatakan, buatlah senam Ummu Khalid, banyak orang yang berusaha duduk bersanding dengannya. Wallahu a'lam.